Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Semoga dalam keadaan sehat. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Nesa Aljasa, bisa dipanggil Ibu Nesa atau Ibu Teja. Ibu berasal dari Universitas Negeri Padang dan di sini Ibu akan membantu Ibu Fauzia dalam mata pelajaran PCKI kelas 12 TBO 1. Baiklah, Ananda semua, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini yang berjudul ornamen cake atau kue. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ananda semua harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari ornamen kue. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan tujuan dari ornamen kue. Yang ketiga, menyebutkan kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan ornamen kue. Yang keempat, menyebutkan bahan-bahan pada ornamen kue. Yang kelima, menerapkan pengetahuan dasar dalam ornamen kue. Dan yang terakhir, ornamen kue. Materi yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian dari ornamen kue. Yang kedua, fungsi dan tujuan ornamen kue. Yang ketiga, kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan ornamen kue. Dan yang terakhir, bahan-bahan ornamen kue. Materi pertama yaitu pengertian dari ornamen kue. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang ornamen kue, Ananda semua harus tahu dulu apa itu ornamen kue. Ornamen kue adalah bahan tambahan di luar bahan utama kue yang bertujuan membuat kue lebih menarik dan cantik. Jadi maksudnya, ornamen kue ini merupakan bagian luar kue agar kue ini meningkatkan kualitas atau harga kue tersebut dan menutupi cacat pada kue. Ornamen kue ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas penampilan dan rasa pada kue yang dibuat. Selanjutnya, fungsi dan tujuan ornamen cake atau kue. Yang pertama, fungsi dan tujuan ornamen ini meningkatkan kualitas kue dalam hal penampilan, rasa, rupa, dan bentuk. Yang kedua, menutup kekurangan pada bentuk fisik yang kurang menarik. Maksudnya, dengan tambahan ornamen kue ini, kue bisa menutupi cat atau kekurangannya, seperti kue itu tercuil atau tidak bersih lepas dari cetakan. Yang ketiga, menyatakan ungkapan atau maksud menghias kue. Jadi kue ini juga mempunyai tema dan tujuannya apa. Contohnya seperti kue ulang tahun, kue pernikahan, atau kue ucapan Hari Raya Idul Fitri, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu menjadi pusat perhatian. Kue ini juga harus ada pusat perhatian dan tidak ada kue hanya polos atau tanpa hiasan. Sehingga dengan adanya tambahan ornamen tersebut, kue tersebut membuat daya tarik pada pembeli. Selanjutnya, kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan ornamen kue. Yang pertama adalah serasi. Serasi ini perlu diperhatikan. Serasi bisa dari segi desain maupun pemilihan warna. Dengan adanya serasi, kue ini lebih menarik dan meningkatkan harga pada kue. Selanjutnya, seimbang. Keseimbangan antara ukuran kue dengan dekorasi yang akan ditampilkan harus seimbang. Keseimbangan dapat dibuat dengan memperhatikan ukuran dari kue dengan ukuran hiasan yang akan didapat. Maksudnya, ukuran kue dengan dekorasi harus 1:1, jangan 2:1.
Misalnya, ukuran kue itu kecil, sedangkan dekorasinya terlalu banyak. Kue yang lebih baik itu 1:1. Dekorasinya cukup dan ukurannya pas. Yang terakhir, tepat. Ornamen kue harus tepat dalam event atau tema dari acara. Tepat dalam menentukan ukuran dan bentuk kue. Tepat dalam pemilihan bentuk hiasan dan tepat dalam menentukan warna. Jadi, Ananda semua jika sudah memenuhi kriteria tersebut, maka kue Anda sudah bisa dijual belikan. Selanjutnya, bahan ornamen dibagi menjadi 2. Yang pertama, bahan yang dapat dimakan. Contoh, coklat. Yang kedua, fondant. Yang ketiga, buttercream. Dan yang terakhir, karamel. Jadi, dalam bentuk coklat juga ada 2 jenis, yaitu coklat cair. Yang kedua, coklat padat atau coklat parut. Contohnya bisa Ananda lihat semua di gambar tersebut. Ada coklat berbentuk daun, ada buah celup coklat, rendah coklat, dan coklat cikurek. Dan ini contoh ornamen dari fondant, karamel, dan buttercream. Dan pembahasan terakhir, bahan yang tidak dapat dimakan. Yang pertama, balon. Balon ini pasti Ananda semua pernah melihatnya di kue ulang tahun. Yang kedua, action figure. Action figure ini sering digunakan pada kue ulang tahun anak-anak agar mereka tertarik. Yang ketiga, boneka plastik. Dan yang keempat, karet. Baiklah. Dan sekian materi kita pada hari ini. Jika ada Ananda semua yang belum paham atau ingin bertanya, bisa melalui forum kelas atau grup WA. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.